Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul khudu dan tadarru, bersigrap memenuhi panggilan Allah di atas kekuatan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, untuk melaksanakan salat Jumat. Semoga kita senantiasa dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perjalanan suci di tanah suci, hamba-hamba yang ingin disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujungnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah menerima amal saleh kita semuanya. Maka beruntunglah orang yang beruntung, dan semoga kita tidak termasuk orang yang merugi di bulan yang sangat beruntung ini. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita usai melakukan ibadah dengan beragam ibadah di bulan yang gagah ini, bahkan sebagian kita menutup penghujung Ramadan dengan bersimpuh di hadapan Allah karena berharap perkara-perkara yang dahsyat yang ada di sisi Allah, dari kebaikan dunia, dihapusnya dosa, diangkatnya derajat, dan pahala yang dahsyat. Allahu Akbar, sebagai persiapan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kegagahan akhirat dari dibebaskannya kita dari api neraka dan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya subhanallah, setelah kita sempurna 1 bulan, sebetulnya ada sesuatu yang kita khawatirkan dan perlu khawatir, perlu cemas. Apa itu? Subhanallah, kita sangat khawatir, kita takut. Namun insyaallah harapan kita besar. Kita khawatir dan kita takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita naudzubillah hampa, seakan-akan kita sudah melakukan perkara besar, namun ternyata tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita berusaha senantiasa ketika kita melakukan ibadah di atas ikhlas, jauh dari syirik besar, jauh dari syirik kecil, karena Allah. Kita beribadah senantiasa berusaha di atas sunnah, karena na'udzubillah ibadah tidak di atas sunnah, adanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berusaha bersungguh-sungguh, ya senantiasa kuat ibadah kita, salat malam kita, puasa kita, bahkan kita tutup sebagian kita dengan i'tikaf di rumah Allah. Itu sudah kita lakukan semuanya. Maka ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, di penghujung Ramadan, khatib ingin memberikan satu nasihat untuk diri sendiri dan semuanya, tentang perkara-perkara yang bisa mudah-mudahan mendorong, mudah-mudahan bisa lebih diharapkan lagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di penghujung Ramadan, terkhusus setelah melakukan ibadah-ibadah agung ini. Oleh karena itu, subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah, tatkala seorang ibadah disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61,
Allah bercerita tentang sifat orang yang beriman. Apa kata Allah? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka, kata Allah, yang telah melakukan apa yang telah melakukan, yang mereka lakukan. Mereka telah memberi apa yang mereka beri. Sementara hati mereka dirundung rasa takut dan cemas. Dirundung rasa khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ketika mendengar ayat ini bertanya kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ahumul ladhina yasrabuna al-khamra, ahumul ladhina yasriqun, ahumul ladhina yaznun. Apakah yang disebut dalam ayat ini mereka yang minum khamr, mereka yang mencuri, mereka yang berzina, yang mereka melakukan sesuatu yang mereka takut sama Allah? Qala la ya ibnatas Siddiq. Tidak. Bukan mereka wa ibnatas Siddiq. Aisyah. Humul ladhina yasumun, humul ladhina yasallun, humul ladhina yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbalaha minhum. Mereka adalah sebaliknya, mereka yang banyak berpuasa, mereka banyak bersedekah, mereka banyak melakukan salat. Tapi mereka takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Begitu. Ya, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, keadaanku sebetulnya setelah ibadah lebih dahsyat takutnya daripada sebelum dan ketika ibadah. Kenapa? Aku takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kriteria Allah menerima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu sekali lagi, pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib akan menyampaikan perkara-perkara yang semoga bisa mendorong lebih kita harapkan ibadah kita diterima, yaitu adab-adab terkait adab-adab yang perlu kita lakukan setelah kita melakukan ibadah. Maka ma'asyiral muslimin, singkatnya, yang pertama ada tiga adab lisan. Ada tiga adab lisan yang sejatinya harus kita lakukan. Sejatinya seyogianya kita ucapkan seusai kita melakukan ibadah. Adab lisan yang pertama yaitu banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah salat kita mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah. Subhanallah, banyaklah memuji Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam usai melakukan sebuah perkara yang baik, dia mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Karena hanya dengan nikmat Allah semua amal saleh bisa dilakukan dengan sempurna. Alhamdulillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayatnya diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pujilah Allah. Pujilah Allah. Oleh karena itu besok kita akan teriak. Nanti malam kita akan teriak Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakanlah hitungan, bertakbirlah lalu agar kalian bersyukur. Alhamdulillah. Banyaklah ucapkan alhamdulillah. Banyaklah ucapkan alhamdulillah. Ma'asyub, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan dengan nikmat Allah amalan-amalan saleh bisa kita lakukan dengan sempurna, karena sejatinya demi Allah tidak ada yang bisa menghadirkan kita i'tikaf, puasa sempurna, ya, infak dan seterusnya, qiyamul lail, andai kata tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, alhamdulillah. Banyaklah ucapan alhamdulillah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, seusai salat kita langsung otomatis astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seusai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seusai haji, fa idza afattum min arafatin, kalau kalian sudah bertolak dari padang Arafah, selesai, hampir selesai hajinya. Wa idza afattum min arafat, fa idza afattum min arafatin summa afidu min haitsu afadhan nas. Maaf. Summa afidu min haitsu afadhan nas.
Lalu bertolaklah dari mana manusia bertolak. Maksudnya keluar dari padang Arafah. Wastaghfirullah. Dan banyaklah istighfar sama. Setelah haji diberikan istighfar. Setelah tahajud. Di sepertiga malam terakhir di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ma'asyiral muslimin. Bukankah doa yang terindah? Di penghujung Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Itu doa terindah. Di penghujung Ramadan. Meminta bersimpuh, meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini lemah. Segagah apapun, sehebat apapun, seustad apapun, sekiai apapun, seulama apapun, segagah apapun ibadah kita, tentu pasti banyak kekurangan. Tidak sombong, banyak kekolongan kita, banyak kekurangan kita. Maka banyaklah istighfar kepada Allah. Rasulullah di akhir hayatnya diperintahkan fasabbih bihamdika wastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir, sehingga sujud Nabi, rukuk Nabi menjelang wafatnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Banyaklah beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana dhalamna anfusana, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyaklah beristighfar, jangan sombong, aku dan aku dan aku. Tidak ada yang memberikan nikmat ibadah kepada kita kecuali Allah. Maka alhamdulillah, dan ibadah kita pun tidak luput dari kekurangan, dari kekhilafan. Astaghfirullah, itu sebagai tambalan kekurangan kita. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ada lisan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Usai bangun Ka'bah, teriaknya apa? Usai selesai, ya, Khalilur Rahman, yabni baitir Rahman, bi amrin minar Rahman, yakhafu alla yataqabbalahu Rahman. Khalilur Rahman, Ibrahim, kekasih Allah. Dia bangun rumah Allah, diperintahkan oleh Rahman. Tapi kendati pun demikian, dia senantiasa takut tidak diterima oleh Rahman. Makanya seusai bangun Ka'bah, bangun masjid, bangun Ka'bah, masjid teragung. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada lisan yang kedua, merengeklah sama Allah. Mintalah, Allah maha dengar, Allah maha sayang. Banyak kekurangan, banyak, terkadang isinya riya, terkadang isinya ujub, terkadang ada dosa yang kita lakukan. Maka masih ada kesempatan. Oleh karena banyaklah berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima ya Allah. Mu'alla bin Fadl bercerita, salaf dahulu 6 bulan setelah Ramadan, doanya Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima Ramadanku. 6 bulan. 6 bulan setelahnya mereka minta lagi agar dipertemukan ke bulan Ramadan. 1 tahun dibagi 2. Setengah tahun pertama minta diterima, setengah tahun kedua minta agar dikembalikan kembali ke bulan Ramadan. Masya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana, dan seterusnya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kita pun saling mengucapkan antara kita, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah menerima amal soleh aku dan kalian semuanya. Jangan main-main dengan ibadah ini. Karena kita yang kita bawa hari ini gagah-gagahan dengan hampersnya. Hari ini gagah-gagahan dengan baju barunya. Hari ini dengan gagah-gagahan dengan acara yaitu Idul Fitrinya. Hari ini gagah-gagahan dengan Masya Allah hari mudir. Datang ke tempat rekreasi dan seterusnya. Tidak ada masalah. Tapi kalau sekedar itu cangkang belaka. Itu cangkang belaka, dan itu orang non muslim pun bisa melakukan itu. Sekedar baju baru, sekedar berbagi meriah di bulan di Idul Fitri, itu cangkang belaka. Ada perkara dahsyat yang Allah hadirkan, jangan sampai tidak dapat. Keutamaan agung. Namun alhamdulillah insyaallah kita sempurnakan. Oleh karena itu mari kita dorong dengan 3 adab lisan ini. Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, astaghfirullah. Dan yang terakhir, Rabbana taqabbal minna, dalam sujud dan tahajud antum, ya Allah tolong terima capekku, letihku, salatku, puasaku, infakku, itikafku dan seterusnya, terima ya Allah.
Karena hanya itu yang aku bisa harapkan ketika menghadapmu ya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man qalahu naja wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil liqa. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa uhusukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin wa hinin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu 3 adab, bukan omon-omon. Ucapkan, merengeklah kepada Allah, mintalah kepada Allah, sampaikan sama Allah. Itulah yang akan insyaallah mendorong lebih kita bisa diharapkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada yang tidak kalah penting dari itu. Sebagian kita mungkin pernah umroh atau haji bahkan. Ketika selesai umroh, ada tuntunan namanya tahallul. Tahallul, halal kembali. Dengan, kata Nabi, Allah mencintai yang membotak. Rahimahullahul muhalliqin. Allah mencintai membotak. Allah yang mencintai membotak. Allah mencintai menghabiskan rambutnya. Baru setelah itu juga yang memendekkan rambutnya. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Ada yang ngebotak, ada yang mendekin. Tapi yang botak didoakannya 3 kali. Lalu pertanyaan, ada apa dengan botak setelah haji? Ada apa dengan botak setelah umroh? Apa hikmah? Apa substansi? Yes, itu sebuah ritual. Kita tahallul wajib. Kalau tidak, kita nyembelih kambing. Kata para ulama, subhanallah, di antara hikmah disyariatkan botak lenang setelah umrah atau haji supaya ada perbedaan before and after secara zahir. Supaya terjadi perbedaan before and after. Sebelum dan setelah ada perbedaan. Sebelum umrah rambutnya gondrong, setelah umrah rambutnya botak. Ada perbedaan. Secara zahir. Lalu kata para ulama, andai kata secara zahir saja dituntut perbedaan, apalagi secara batin. Oleh karena itu ma'asal muslimin, yang tidak kalah penting dari adab 3 di awal tadi adalah Allahu Akbar. Bagaimana antum setelah Ramadan? Bagaimana antum setelah Ramadan? Ma'asal muslimin rahimakumullah, Allah bercerita, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang di atas hidayah, orang-orang yang sudah berada di atas hidayah, Allah akan terus tambah hidayahnya dan akan terus tambah di atas ketakwaannya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seciri seseorang diterima amal solehnya. Apa kata beliau? Sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan, kalau kebaikan itu diterima, adalah melahirkan kebaikan setelahnya. Melahirkan kebaikan setelahnya. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah, ketika ditanya, apa sih ciri ibadah haji seseorang mabrur? Ibadah seseorang secara umum mabrur, apa cirinya? Kata Imam Nawawi, lihat saja setelah haji. Kalau setelah haji ternyata lebih baik, maka itu salah satu ciri ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lebih buruk atau sama saja, maka dia merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah balai pelatihan. Ramadan adalah balai pencetakan. Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih sebulan penuh berpuasa. Dilatih sebulan penuh untuk biasa salat malam. Dilatih sebulan penuh untuk biasa sudah terbiasa bangun sebelum subuh. Dilatih sebulan penuh, yaitu Masya Allah membaca Al-Quran, berdoa. Begitu cinta dengan masjid, bahkan diakhiri dengan rumah Allah. Dilatih dengan latihan-latihan, yaitu yang isinya kekuatan ibadah penghambaan kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dilatih kepribadiannya. Siapa yang lebih dicintai? Allah yang lebih dicintai daripada makanan dan minuman. Siapa yang paling ditakuti? Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Walaupun di tempat kegelapan malam, di tempat tertutup dia tidak berani berbuka karena dia tahu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ini semuanya adalah bentuk latihan kita. Oleh karena itu, semoga ayyul ikhwah rahimakumullah, yang Allah inginkan dari ibadah. Saya sering bilang, ya, penyemangat ibadah ada dua. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ibadah untuk dua indikator. Sekali lagi, Allah memerintahkan kita ibadah untuk dua indikator. Indikator yang pertama yang rendah dikit, walaupun gagah. Apa itu? Indikator pahala. Indikator pahala. Antum mengejar Lailatul Qadar, semangat, pahalanya luar biasa. Puasa, semangat, pahalanya luar biasa. Salat di Masjidil Haram, pahalanya semangat, pahalanya luar biasa. Indikator pahala, surga, jauh dari neraka, bla bla dan seterusnya. Itu namanya indikator pahala. Antum berinfak, memberikan buka di bulan Ramadan, Allahu Akbar, semangat. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap yang dikasih buka, pahalanya buat dia. Tanpa mengurangi pahalanya. Itu namanya indikator pahala. Tapi ketahuilah, indikator pahala itu indikator maaf di bawah nomor 2. Dan perlu Anda ketahui, Allah tidak banyak menyebutkan indikator pahala. Allah dalam Al-Quran tidak menyebutkan banyak indikator pahala. Indikator pahala yang banyak menyebutkan Rasulullah SAW. Namun Allah menyebutkan indikator yang lebih tinggi, yang kalau indikator yang tinggi ini nempel pada Anda, maka otomatis indikator pahala akan include, tidak akan kemana, mustahil itu. Indikator apa? Indikator perubahan karakter. Indikator perubahan kejiwaan. Makanya lihat bab salat. Apa bab salat? Wa aqimis salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cari pahala salat dalam Al-Quran, enggak ada. Allah hanya bilang inna salata, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menjadi karakter hebat jauh dari perbuatan keji dan mungkar setelah salat. Haji, apa kata Allah? Fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian selesai melakukan haji kalian, manasik kalian, fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jadilah kalian orang yang senantiasa terus connecting, ingat sama Allah sebagaimana kalian ingat abah kalian, bahkan lebih dahsyat lagi. Bab zakat, Allah katakan, khudh, ambil zakat dari mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan itu mensucikan jiwa-jiwa mereka dari sifat hasad, dari sifat dengki, dari sifat bakil, mementingkan diri sendiri. Dan puasa, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, kata para ulama, ba'da Ramadan. Takwa di bulan Ramadan biasa. Yang enggak biasa ke masjid juga ke masjid. Yang enggak biasa sholat juga sholat. Yang enggak biasa puasa juga puasa. Takwa di bulan Ramadan biasa. La'allakum tattaqun ay ba'da Ramadan. Makanya Bishr al-Harithi mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum yang hanya dekat sama Allah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan baik-baik. Bi'sal qaum, tidak lagi kenal puasa, padahal di sana puasanya bukan di Ramadan. Ada Senin Kemis, ada ini, ada itu dengan keutamaan. Naam, tidak lagi kenal yaitu salat malam, padahal salat malam itu di luar Ramadan. Tidak kenal lagi yaitu bangun sebelum subuh di waktu sahur. Bahkan mungkin kesiangan lagi sudah selesai. Tidak kenal lagi dengan Al-Quran. Tidak pernah lagi merekes, menangis doa lagi kepada Allah. Maka kata Bishr al-Harisi, bi'sal qaum, dia seburuk-buruk kaum yang hanya soleh di bulan Ramadan. Dan maaf, itu salah satu indikator ibadahnya tidak diterima atau dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah. Siapa yang ba'da Ramadan sama saja rugi. Siapa yang setelah Ramadan lebih buruk, celaka. Dan siapa yang setelah Ramadan lebih baik, la'allakum tattaqun, itulah manusia yang hebat.
Itu yang harus jadi kebanggaan kita. Bukan baju baru yang besok hari antum pakai. It's okay, tidak ada masalah baju baru. It's okay ada makanan di rumah kita, Masya Allah dengan berbagai makanan. It's okay kita punya acara-acara dengan keluarga memeriahkan. It's okay, itu bagian daripada farhatun inda fitrihi. Farhatun inda fitrihi. Tapi Nabi tidak hanya mengatakan farhatun inda fitrihi. Buka, berbahagia ketika buka, tidak. Nabi ingin Anda berlanjut farhatun inda liqa'i Rabbi. Itu yang lebih dahsyat lagi. Jangan sampai di dunia anta glamor, anta. Tapi di akhirat dijejak sama malaikat. Enggak bahagia. Gara-gara na'udzubillah di Ramadannya kita lalai. Atau sempurna namin setelah Ramadan kembali back to, kembali kepada kebiasaannya. Maka ma'asyarul muslimin, alhamdulillah, Rabbana taqabbal minna, ya muqallibal qulub. Itu barangkali yang perlu kita ucapkan, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Lalu kita mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau sesatkan hatiku lagi. Aku sudah semangat di bulan Ramadan. Jangan kau bikin aku tidak lagi semangat. Bahkan dijadikan Idul Fitri awal Ramadan, awal Idul Fitri dijadikan untuk maksiat. Yang ini pesta musik, yang itu pesta aurat dengan baju barunya, yang itu pesta maksiat kepada mendatangi tempat-tempat maksiat, gubrak. Maka nauzubillah, ayo jaga Ramadan antum minimal sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Barakallahu fikum. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Amma sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana ya arhamar rahimin. Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma ij'alhum mimman aqama dinaka wa tauhidaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfadhil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina min fi kulli makanin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.